Kecewa, yang enggak juga sih, biasa aja sih. Kalau banding pasti ya. Vonis akhirnya dijatuhkan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutus Nikita Mirzani bersalah dan menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara serta denda 1 miliar rupiah. Dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah. Kasusnya dikaitkan dengan tuduhan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang terhadap Reza Gladys. Menariknya, yang dibacakan hakim jauh dari tuduhan awal jaksa. Sejak awal, jaksa penuntut umum menuduh Nikita melakukan pemerasan dan pencucian uang. Menyatakan terdakwa Nikita Mirzani tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya. Dengan kata lain, semua pasal berat yang selama ini dijadikan bahan tuntutan akhirnya rontok di hadapan hukum. Publik yang mengikuti sidang dari awal tak lagi heran, sebab pola seperti ini tampaknya sudah berulang. Seorang kreator TikTok dengan nama owner Generasi Sandwich pernah menceritakan pengalamannya menghadapi JPU yang juga menangani kasus Nikita. Ia menyebut pola yang digunakan selalu mirip. Pasal diubah-ubah, tuntutan tinggi, narasi digiring. Bahkan gaya dan perilaku JPU-nya pun serupa. Saya berbicara di sini karena JPU-nya sama, jadi polanya juga mungkin sama juga. Baik pasal yang diubah-ubah saat dilimpahkan ke kejaksaan dan juga BAP yang sering berubah-ubah, bahkan sampai perilaku JPU-nya juga sama, semua polanya sama. Dan juga tuntutannya sama. Dalam kasus suaminya, hal yang sebenarnya murni urusan kerja sama malah dibelokkan menjadi tuduhan pidana. Sesuai dengan pengalaman yang saya alami. Jadi yang memberatkan itu adalah pasal TPPU-nya, bukan pemerasan. Sama seperti kasus suami aku juga dimasukkan ke pasal TPPU, padahal kerjasama. Dan kini, publik melihat pola itu kembali dimainkan di kasus Nikita. Nikita menanggapi vonis itu dengan sikap tenang. Tidak ada luapan emosi, tidak ada ekspresi kecewa. Ia hanya menyatakan akan menempuh langkah banding. Karena bagi dia, ini belum selesai. Tapi kecewa nggak sih? Ada banding. Kecewa, yang enggak juga sih, biasa aja sih. Kalau banding pasti ya. Putusan hakim menegaskan satu hal sederhana. Tidak semua yang dituduh bersalah dan tidak semua yang menuduh bisa dipercaya. Bagaimana menurutmu, pasal TPPU yang tiba-tiba gugur itu hasil pembelaan kuat atau bukti kalau tuduhan jaksa memang dipaksakan?